Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenal 20 sifat wajib Allah. Di antara bahasan tauhid dan akidah dalam Islam adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Secara umum, para ulama membagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, sifat-sifat wajib yang berjumlah 20. Dua, sifat-sifat mustahil Allah yang berjumlah 20. Dan yang ketiga, sifat-sifat jaiz atau mungkin ada satu seluruhnya, yaitu adalah 41 sifat. Demikian, sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat wajib Allah yang ke-1 wujud. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud. Dalam bahasa Arab, wujud artinya ada, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun. Sifat ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Toha ayat 14 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Yang kedua yaitu Qidam. Qidam berasal dari bahasa Arab yang artinya awal atau terdahulu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid yang berbunyi, "Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Yang ketiga yaitu Bako. Bako artinya adalah kekal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi, "Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah, segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Yang keempat yaitu muhalafatul lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang Dia ciptakan. Dalam bahasa Arab, muhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk ciptaannya. Allah juga mustahil membutuhkan bantuan untuk menciptakan hal tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat." Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun, beserta mustahil membutuhkan bantuan dari yang lain. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi, "Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam." Dan yang keenam yaitu wahdaniyah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah wahdaniyah atau esa atau tunggal. Hambanya mesti mengimani bahwa Allah adalah yang Maha Esa, yang artinya Dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang berbunyi, "Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa." Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Yang ketujuh yaitu Qudroh. Qudroh berarti bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kuasa. Yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." Quran surat Al-Baqarah ayat 20.
8 yaitu irodat. Irodat berasal dari bahasa Arab yang artinya berkehendak. Maksudnya, setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu atas suatu paksaan. Apabila Dia berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 107 yang berbunyi, "Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." Kesembilan yaitu ilmu. Ilmu artinya pengetahuan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang wajib maupun yang nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbayang, terbetik dan terlihat di benak manusia. Dalam surat An-Nisa yang berbunyi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 10 yaitu hayat. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Dia tidak akan binasa sebab Dia kekal selamanya. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya teman-teman.